menuruti. Selanjutnya, nama-nama iblis yang menyangkut jenis hewan tertentu. Ya, nggak tahu ada B1 atau B2 di sini, tapi kita lihat aja dulu ya. Satu, nama iblis yang selalu bersangkut paut dengan nama hewan tertentu. Ini bisa berupa patung, gambar, binatang yang dipakai iblis sebagai alat. Apa? Ya, motivasi tujuannya. Supaya lebih efektif dia memasuki, atau memperalat binatang-binatang itu, atau memperalat manusia. Supaya manusia bisa terkecoh dan percaya apa? Naga. Wahyu pasal 12 ayat 3. Ular naga itu seringkali menjadi simbol gambar kehadiran daripada iblis. Terus apa lagi? Ular Bapak Ibu, ini sudah jelas. Ya, dalam Kejadian pasal 1, pasal 3 itu kan Bapak Ibu ya. Ular, ya. Apalagi singa yang dibaratkan oleh Petrus bagaikan singa yang mengaum-ngaum kan dalam 1 Petrus 5:8. Ya. Apalagi Lewiatan itu apa? Ular raksasa jahat yang berkepala 7. Ini dijelaskan dalam Yesaya pasal 27 ayat 1. Apalagi katak, Wahyu 16 ayat 13. Artinya begini Bapak Ibu. Di zaman ini senang sekali orang menyimpan, memesan berupa patung loh ini Bapak Ibu ya. Apakah naga, ular, singa, atau katak? Karena itu sering ada orang sehingga oh enggak ini hanya cuma aksesoris saja. Itu jawabannya kayak orang luar. Tapi sebenarnya di dalamnya ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan. Ada keterlibatannya dengan kuasa okultisme atau kuasa simbolis atau si iblis Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu berkunjung ke rumah jemaat, coba telusuri lebih jauh. Ya. Kalau bukan patungnya, gambar biasanya berupa lukisan. Coba kita telusuri. Apa motifnya? Apa maksud? Apa tujuannya? Dengan menaruh gambar patung naga, ular, singa, kata gitu. Harus telusuri lebih lebih jauh. Ya. Kadang-kadang mungkin mereka kata, wah enggak, Bu Pendeta, Pak Pendeta ini hanya semua hiasan dinding. Tapi coba kita telusuri kehidupan rohaninya, kehidupan rumah tangga. Pasti akan dapat kok. Nama-nama iblis yang menyangkut situasi zaman. Artinya dia selalu mengikuti tren kemajuan dan perkembangan zaman tentang teknologi seperti di zaman sekarang ini. Apa? Dunia yang selalu merusak manusia untuk hidup dalam dosa. 1 Korintus 2 ayat 12. Ini yang saya katakan tadi. Iblis juga merasuki media sosial. Dengan apa? Memperalat manusia untuk apa? Memproduk apa? Gambar film porno. Motifnya apa? Dia dapat keuntungan. Manusia itu dapat keuntungan secara keuangan kan? Tetapi bagi si iblis, dia sukses merusak pikiran manusia. Maka tingkat ya, penyalahgunaan seks bebas di kalangan masyarakat hari-hari ini sangat, sangat tinggi loh Bapak Ibu. Tinggi. Maka seringkali saya katakan, handphone kita itu ibarat pedang bermata dua sekarang handphone kita. Satu, itu bisa hal yang positif kalau kita pakai apa? Membaca firman Tuhan. Tapi di sisi lain, bisa juga itu menjadi pedang yang menghancurkan. Kalau dipakai untuk apa? Menyimpan gambar film porno. Sama anak-anak saya sangat tegas untuk hal itu. Nggak usah pakai apa namanya? Saya bilang ke mereka, paspor saya bilang. Karena saya mau bisa tahu mengecek kapan dan bagaimana dimanapun apa yang mereka lihat. Saya katakan tadi, Bapak Ibu coba cek handphone anak Bapak Ibu. Kalau dia pasang paspor, bahkan kalau Bapak Ibu minta, oh jangan Pak, jangan Mah, patut diduga. Jangan-jangan ada gambar film porno yang mereka simpan di situ. Hati-hati Bu, itu sekarang bentuk pekerjaan daripada iblis juga, merusak manusia. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan bahwa iblis itu juga adalah apa? Ilah zaman. Artinya apa? Iblis selalu dan ingin apa? Mempengaruhi, menyesatkan, dan merusak.
hati, pikiran, perasaan, tindak totalitas hidup manusia. Bahkan mengubah cara berpikir manusia menjadi makin duniawi. Contoh konkretnya apa? Menjadikan Tuhan dalam hidupnya adalah harta kekayaannya. Kan itu yang dilakukan oleh para koruptor-koruptor itu kan Bapak Ibu. Memang mereka agamanya Protestan, Katolik, tapi Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tapi apa? Cuannya, hepengnya, duitnya, rumahnya. Kan ilah zaman itu bentuk bentuk konkret ilah zaman itu. Mengubah orientasi cara berpikir manusia lebih hedon. Maka kita lihat hari-hari ini banyak istri-istri menghancurkan karir jabatan suaminya. Karena sudah kita lihat kan Bapak Ibu, puluhan para pejabat dipecat dari pekerjaannya, dari posisinya. Karena dihancurkan oleh istrinya. Karena kenapa? Istrinya pamer harta di media sosial. Itu bentuk contoh bagaimana iblis itu menyesatkan, memutarbalikkan, mengalihkan hati dan pikiran manusia bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tapi kepada apa? Kepada harta. Saya berharap kita jangan sampai jadi hamba Tuhan yang sampai disesatkan oleh iblis, yang akhirnya kita melayani untuk apa? Hanya memburu harta, memburu hepeng atau cuan. Kalau kita memang sudah jelaskan bahwa ada banyak orang ya punya motif memberitakan Injil melayani itu untuk mencari untung, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berharap kita jadi hamba Tuhan yang memuliakan. Nama-nama iblis yang menyangkut kepercayaan yang antikristus alias melawan Kristus. Satu, roh antikristus artinya menolak ketuhanan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu catat dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Jadi orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus, kemesiasan Yesus, pengorbanan Yesus ke salib, sebenarnya dia sedang menjadi kaki tangan iblis untuk menolak Yesus. Siapakah mereka ini? Banyak kan Bapak Ibu? Sebut saja saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Bahkan saya katakan tadi, ada orang yang menggantikan Yesus sekarang dengan dirinya sendiri. Seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dari China itu Bapak Ibu. Mereka kan sedang menolak Yesus. Ada ajaran mengatakan bahwa kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Itu kan dia menolak pengorbanan Yesus kan Bapak Ibu. Dalam itu pekerjaan iblis. Hidup berpoligami. Ya. Sebagai jalan untuk masuk surga. Itu kan bentuk penolakan terhadap Yesus kan. Itu kan bentuk pekerjaan iblis. Children of God. Yang mengajarkan hubungan seks bebas di antara sesama pengikutnya adalah salah satu cara menyalurkan cinta kasih Kristus. Itu kan penolakan terhadap ajaran Kristus. Artinya apa? Itulah bentuk pekerjaan si setan atau si iblis. Nama yang kedua, roh yang menyesatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Roh yang menyesatkan. Artinya di sini adalah membawa orang semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan iblis. Itu dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 dan juga 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Dan penyesatan-penyesatan itu sedang subur hari-hari ini kita lihat. Dan memang Alkitab sudah bilang, menjelang zaman akhir ini akan semakin muncul ke permukaan ajaran-ajaran menyesatkan. Ya, yang tidak lain tidak bukan itulah bentuk kehadiran dan pekerjaan daripada iblis. Tapi tidak disadari oleh para pemimpin ajaran sesat itu Bapak Ibu. Itu masalahnya. Lalu berikutnya adalah nama-nama iblis yang menyangkut penyamaran supaya tidak langsung kelihatan mata kepala manusia. Ini perlu juga kita tahu supaya kita tidak mudah ditipu oleh ya. Yang pertama, malaikat terang. Contohnya apa tadi? Dukun menjanjikan kesembuhan, tapi bukan kesembuhan total, hanya sesaat dan ujungnya pun menghancurkan kok. Ya kan? Malaikat terang. Kesannya dia memberikan bantuan, kesembuhan, pemulihan, tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Karena saya katakan tadi selalu dia minta tumbal. Maka itu selalu saya katakan kepada orang yang terlibat dengan perdukunan. Aduh,
ada yang bilang begini, tapi Pak Tony sampai hari ini udah bertahun-tahun saya bertanya, minta tolong dari dukun, nggak pernah minta apa-apa. Oke, dia nggak minta terus terang sama ibu. Tapi tiba-tiba suatu saat nyawa ibu akan diambil saya bilang. Begitu ya, apa yang dia tahu? Lah iya. Jadi gimana? Ibu tobat. Saya bilang berkali-kali. Dari iblis nggak ada yang gratis. Kecuali dari Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib. Gratis. Tis. Kesembuhan yang ditawarkan oleh iblis tidak ada yang bersifat total. Hanya sifatnya jangka pendek. Tapi itu pun ujung-ujungnya memperburuk sakit penyakit kita. Kesuksesan, keuntungan dalam usaha dan bisnis dan karir. Bisa memang iblis lakukan lewat dukun sesaat. Hanya hitungan tahun saja. Tapi tidak lama kemudian akan dia ambil alih semua apa yang pernah dia berikan, termasuk nyawa kita sendiri. Nama-nama iblis yang seringkali juga dia menyamar supaya tidak kelihatan secara terang benderang bagaimana dia bekerja. Dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 1 dan juga Wahyu 22 ayat 8-9. Malaikat-malaikat. Artinya apa? Penolong kan ini. Kesannya dia menolong, tapi sebenarnya menjerumuskan. Ini yang hari-hari ini juga sering dipakai oleh iblis. Bekerja dalam hati orang yang belum bertobat. Nggak apa-apa, korupsi aja. Kan nggak ada yang lihat. Kan gitu. Kesannya menolong, tapi ujungnya menghancurkan. Panggilan lain daripada nama iblis itu berhubungan dengan penyamaran supaya kita tidak mudah mengenal dewa-dewa asing. Apa ini? Kehadirannya diwujud nyatakan di dalam bentuk apa? Patung, pohon, makam, kuburan Bapak Ibu ya, dan lain-lain. Termasuk tugu, hati-hati loh Bapak Ibu ya. Kalau tugu opung kita itu kita dirikan dengan motivasi supaya kita bisa berkomunikasi dengan opung kita. Bukan opung kita yang berkomunikasi dengan kita, tapi si bigu, si bodis. Tapi kalau tugu itu hanya sekedar tempat makan biasa, sah-sah saja. Tapi kalau sampai ada di hati dan pikiran kita, supaya kami bisa